Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Dr. Rusdianto MA. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang baik ini sudah bisa bergabung dan insya Allah akan memberikan materi kuliah subuh kita, yaitu memahami tentang usul dan furu' dalam Islam. Pertama dan yang kedua, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, Masjid An-Nur dan para jamaah sekalian yang berada di rumah masing-masing, yang insya Allah kita sama-sama selalu tetap dalam keadaan sehat dan tentunya kita selalu mendapatkan rahmat dan cucuran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama pujian dan syukur kita sama-sama sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kedua kalinya salawat dan salam kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama pula kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian jamaah salat subuh Masjid An-Nur dan jamaah Masjid An-Nur yang berada di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama untuk mengawali kegiatan pagi yang baik ini. Tentunya tidak lupa kita sama-sama untuk membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk kita semua yang berada di Masjid An-Nur dan para jamaah yang ada di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu tetap mendapatkan lindungan dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita pula hadiah Fatihah untuk para pengurus Masjid An-Nur dan jamaah Masjid An-Nur yang sudah mendahulu kita. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat riyad min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita pula sama-sama untuk membaca Fatihah untuk jamaah Masjid An-Nur yang lagi dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bitilkal niyah wa la kulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian mari kita sama-sama untuk menyimak dan mendengarkan kultum ataupun materi pada kesempatan pagi hari ini oleh Al-Ustaz Dr. Rusdianto MA dengan tema memahami usul dan furu' dalam Islam. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berserah diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas kudrat dan iradat Allah, atas nikmat dan seluruh nikmat yang sudah diberikan Allah. Kita dapat berhadir bersilaturahim dalam media virtual kali ini
Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah di pagi hari ini semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan kehariban alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terhormat pengurus Masjid DKM, pengurus Masjid An-Nur, orang-orang tua saya, hadirin wal hadirat, para asatiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjalanan panjang pada hari ini akhirnya diputuskan kita pengajian melalui virtual. Padahal saya ingin silaturahim, kita bisa ngopi bareng lagi di teras masjid ya Pak ya. Cuman karena qadarullah ini menjadi satu ikhtiar kita, menjadi satu usaha kita dalam rangka bagaimana tetap kita mengadakan kegiatan rutinitas kita majelis taklim dengan keadaan seperti ini, maka kita bisa melalui virtual dan insya Allah tidak mengurangi khidmat kita, fokus kita dalam taklim yang rutinitas yang biasa kita lakukan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tema yang akan saya sampaikan berjudul memahami konsep atau memahami istilah usul dan furu' dalam Islam. Materi ini nanti kita cukup menarik kita diskusikan ya sebenarnya, karena berkaitan mempetakan, karena berkaitan mengklasterkan, mengklasifikasikan mana yang usul dan mana yang furu'. Materi ini cukup menarik kita bahas ketika saat ini masih terjadi dinamika, masih terjadi problematika di kehidupan beragama Islam di Indonesia saat ini, yang seharusnya ini tidak perlu diperluas, tidak perlu terjadi justifikasi, tidak perlu dan tidak begitu penting untuk diperdebatkan sehingga memutuskan silaturahim, maka hal ini cukup menarik kita bahas karena berkaitan konsep usul dan furu' di dalam Islam. Inilah keistimewaan agama Islam, agama samawi, agama langit, agama wahyu yang memang punya ciri khas. Dan ciri khasnya itu sangat luar biasa, tentu ini tidak dimiliki oleh agama yang lainnya. Apalagi muncul agama yang baru kemarin ya, yang sampai orang di satu kementerian sudah mengucapkan selamat kepada penganut pengikut agama Bahai ya. Ini kan saya cukup sedih juga ini melihatnya. Dengan perilaku seseorang yang kita anggap ya menteri, ya memang menteri, mengucapkan ucapan selamat kepada penganut agama yang belum resmi di Indonesia. Ini namanya toleransi inkonstitusional. Saya mengatakan seperti itu ya. Kalau memang itu agama diakui ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita pasal 29, ya silakan. Ya karena menjadi seorang menteri ya. Tapi kan ini masalahnya agama ini belum menjadi agama yang legal gitu ya. Belum menjadi agama yang resmi dan itu diucapkan oleh seorang menteri. Nah, ini kan menjadi problem sebenarnya. Ya, saya tidak melihat bagaimana konteks agama Bahai. Saya sudah pernah mengatakan Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur, ternyata luar biasa kita. Produk apapun dijual di Indonesia ini laris manis, cepat laris itu. Ya, termasuk agama pun ada agama yang baru dibawa ke Indonesia itu cepat juga pengikutnya.
Data yang saya baca, ya, yang saya terima, pengikut agama Bahai itu cukup banyak juga Bapak Ibu di Indonesia ini. Nah, sebenarnya pengikut agama Bahai ini di masa Pak SBY pun memang mereka pengen supaya dilegalkan. Ini sejenak saya cerita untuk dinamika yang terjadi Bapak Ibu ya. Ini penting. Agama Bahai ini pengikutnya, penganutnya pengen agama Bahai itu diresmikan atau disahkan oleh negara. Tapi karena memang beberapa pertimbangan, sehingga tidak dibolehkan, karena dulu mantan menteri masa Pak SBY ya, Lukman Hakim Saifuddin juga pengen seperti itu, tapi terkendala. Nah masa sekarang ya menteri kita juga seperti itu. Nah ini kan menjadi perhatian serius bagi kita. Kita ini sudah lelah dengan COVID, sudah capek dengan COVID, ya PPKM terus berjalan ya Pak Muslih ya, tapi sembako untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan sampai sekarang katanya belum nyampe juga itu kan. Nah ini sedihnya kita seperti itu. Ya silakan mau pakai apapun konsep karena saya paham pemerintah punya data, tapi bagaimana kebijakan itu bisa diikuti secara cepat untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, karena memang cukup dahsyat ini. Sehingga kemarin ada informasinya di mana di Jawa, coba di mana itu yang ada beras batu di mana kemarin itu? Saya baca di media online, beras batu, beras itu memang sudah mungkin cukup apa ya, karena berasnya juga nggak bagus kualitasnya kan. Nah ini kan berita yang terekspos, belum lagi berita yang tidak terekspos. Ini kan cukup menyedihkan juga. Kita kalau bicara masalah ekonomi ini jangan hanya melihat lingkungan keluarga kita, tapi bagaimana orang yang di luar sana, yang istilah saya rezekinya rezeki harimau. Dicari hari ini, sore sudah habis, besok nyari lagi. Kan masih banyak orang-orang masyarakat kita yang NC itu adalah orang Islam. Ini menjadi perhatian serius kita sebenarnya. Maka pernah saya mengatakan, dampak COVID ini kalau nggak dikelola dengan baik manajemennya, ini bisa mendegradasi keislaman kita, akidah kita. Ya, maka betul kata Nabi, kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu bisa menyebabkan menjadi orang kafir, orang kufur. Ya karena apa? Karena masalah ekonomi, ya mereka bagaimana untuk bisa survive di masa-masa seperti ini, ya ternyata mereka ya apapun ceritanya saya selalu mengatakan rice cooker, dapur, prio, kuali itu nggak kenal namanya COVID, itu nggak kenal. Ya yang namanya makan ya tetap 1 hari 3 kali begitu kan, istilahnya seperti itu. Ini kan kebutuhan-kebutuhan yang sangat-sangat luar biasa ini. Makanya ya begitulah kita ini. Maka jangan diriuhkan lagi dengan statement-statement yang aneh-aneh. Sementara kita masih sibuk dengan mengurusi COVID ini nggak selesai-selesai. Jadi itu tadi produk apapun yang dijual di Indonesia ini laris manis. Ada produk nabi palsu nanti laris dijual. Banyak juga pengikutnya. Ya. Ada juga nanti sholat taraweh yang model 7 menit. Ya, laris juga pengikutnya. Macam lah itu ya. Jadi ini uniknya dinamika kita beragama Islam kita di tanah air kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi memahami konsep usul dan furu ini perlu saya sampaikan, sehingga dengan kita memahami ini, insya Allah, semoga kita sudah paham mana yang usul dan mana yang furu. Hari ini kan dicampur adukkan, sehingga furu menjadi usul, usul menjadi furu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu usul? Kalau mau secara sederhana, mau dipahami secara gampang, usul adalah pokok, pondasi. Ya, kalau furu itu adalah cabang atau yang tidak bersifat begitu penting. Nah, jadi istilahnya ada usul, ada furu. Kalau usul yang pokok, yang pondasi, kalau furu itu yang cabang atau hal yang sifatnya sekunder. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan pagi ini, kita akan memahami dulu apa yang dimaksud dengan usul dan furu dan bagaimana klasternya, bagaimana pengkelompokannya. Tapi sebelum mengkelompokkan, saya ingin membahas dulu
mengapa muncul usul dan furu' dalam kita beragama Islam? Karena memang kenapa muncul usul dan furu' di dalam agama Islam? Karena memang di dalam hadis ataupun Al-Quran memang itu ada ayat-ayat yang disebut dengan muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu artinya ayat-ayatnya itu sudah jelas. Muhkamat. Kalau mutasyabihat, yaitu yang belum jelas ayatnya sehingga butuh penafsiran. Maka nanti munculnya yang furu itu, munculnya yang cabang itu bukan dari yang muhkamat saja, tapi yang lebih banyak munculnya adalah dari yang mutasyabihat, yang multitafsir, yang banyak memungkinkan memunculkan tafsir-tafsir. Maka yang muncul di situ bukan yang muhkamat. Nah, memang para ulama pun tidak sepakat menentukan mana ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, yang terpenting adalah bagaimana sikap kita menghadapi konsep furu' ini tidak begitu menjadikan jurang pemisah atau memutuskan silaturahim di antara kita semuanya. Nah, konsep usul di dalam Al-Quran dan hadis itu nanti bisa dilihat seperti konsep yang berkaitan tentang akidah. Nah, kalau hal-hal yang berkaitan tentang akidah, ya berbicara tentang keimanan, berbicara tentang tauhid, maka konsepnya lebih banyak usul ketimbang furu'. Nah, kalau dia berkaitan tentang rukun konsep yang furu' tadi berkaitan tentang akidah seperti rukun iman yang 6, iman kepada Allah, malaikat Allah, Rasul Allah, kitab-kitab, kiamat, qada dan takdir Allah. Yang keenamnya itulah nanti yang usul. Ketika berbicara tentang syariat Islam atau hukum Islam, berkaitan tentang rukun Islam, ya rukun Islam yang 5 itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, itu adalah usul, pokok. Nah, nanti baru turunan dari itu seperti tentang fikihnya, ini yang disebut dengan furu' ataupun cabang. Oleh karena itu, kalau kita pahami maka munculnya usul dan furu' karena disebabkan adanya ayat-ayat ataupun hadis tentunya kalau hadis, yaitu yang muhkamat, yang jelas, dan yang mutasyabihat, yang multitafsir. Contohnya begini, dalam firman Allah yang muhkamat. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah. Itu kerjakan salat, tunaikan zakat. Ini kan rukun Islam. Nah, maka kedudukannya itu yang disebut dengan muhkaman. Salat wajib, zakat wajib. Nah, itu yang muhkamat yang jelas. Kalau dalam rukun Islam. Kalau dalam hukum tauhid tadi yang muhkamat, contohnya ayat yang berkaitan tentang tauhid, firman Allah surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat yang berkaitan tentang tauhid, ini jelas. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad,
tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada bandingannya, Allah tidak ada sekufunya. Nah, ini ayat yang disebut dengan muhkamat, yang jelas. Nah, contohnya kalau yang furu', nah furu' itu contohnya banyak yang cabang, seperti ayat-ayat yang mutasyabihat. Nanti kalau dalam seperti firman yadullah fauqa aidihim, tangan Allah berada di tangan manusia. Nah, ini kan kalau dipahami secara sederhana, ini bisa terjadi multitafsir. Itu yang disebut dengan mutasyabihan. Apa itu maksud tangan? Maka terjadi perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimaksud tangan Allah di tangan mereka adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluk. Nah, ini kan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang multitafsir. Seperti firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun, dalam surah Al-Waqiah. Nah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Ayat ini multitafsir. Sehingga ini yang disebut dengan furu'. Sehingga menurut Imam Mazhab Syafi'i, kalau menyentuh, memegang Al-Quran mesti berwudu terlebih dahulu. Tapi ada juga menurut mazhab yang lain tidak mesti berwudu dulu ketika mau memegang Al-Quran. Nah, ini kan yang disebut dengan furu' itu, cabang yang multitafsir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau yang terjadi dinamika di masyarakat ini sebenarnya bukan yang usul sebenarnya. Terjadinya yang furu', ya. Nah, terjadi yang furu' karena memang dinamika di masyarakat terjadi yang furu' itu tadi sudah dijelaskan karena memang adanya ayat-ayat mutasyabihat. Maka kalau sudah terjadi ayat-ayat yang mutasyabihat, kan tadi multitafsir Bapak Ibu ya. Nah, sehingga penafsirannya nggak satu warna, tapi beberapa warna. Maka kalau dalam kajian fikihnya nanti, maka muncul 4 mazhab itu, ya, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini kan kenapa? Karena ini yang berkaitan furu' Bapak Ibu, bukan yang usul. Jadi adanya 4 mazhab ini kalau dalam kajian fikih itu, ini bukan masalah usul, tapi masalah furu'. Nah, kalau sekarang muncul abad modern ini muncul mazhab yang disebut dengan mazhab salafi ya. Macamlah itu ya. Nah, maka yang terjadi di 4 kelompok mazhab tadi ini bukan yang usul sebenarnya, tapi masalah-masalah yang furu'. Karena dimulai dari ayat-ayat yang mutasyabihat tadi yang perlu penafsiran. Ya, kalau sudah multitafsir, maka penafsirannya nggak satu, warna-warni. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan pemahaman di dalam masalah furu' tadi, maka sikap apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika memang masalah furu' yang terjadinya dari awal disebabkan karena multitafsir, sehingga banyak muncul tafsir yang ada, maka sikap apa yang harus kita kedepankan? Ini yang penting sebenarnya. Pertama, sikap yang kita sebut dengan, kalau bahasa sekarang itu adalah tasamuh, toleransi saja. Kalau masalah yang furu', masalah yang cabang. Ya, sering inilah kalau memang contoh-contoh klasik ya, cuman ini kan sampai sekarang masih begitu begitu terjadi dinamika juga begitu. Ya. Maka kalau kita lihat ya, termasuk masalah yang masalah furu', tentang bagaimana penafsiran kita terhadap memakai celana ngatung ya Ustadz ya. Ya Ustadz Eko ya, ngatung atau cingkrang istilahnya. Ya. Ya itu macam lah, mau cingkrang, mau ngatung, seperti itu silakan.
Nah, di situ kan itu masalah furu, bukan masalah usul Bapak Ibu ya. Bukan masalah pokok, tapi masalah furu. Ya. Nah, apa maksudnya? Nah, ketika memang ada penafsiran saudara-saudara kita yang memang mereka memakai celana ngatung, itu silakan saja. Karena itu hak mereka dan itu ada penafsirannya. Dan bagi saudara-saudara kita yang nggak pakai celana ngatung ataupun nggak pakai celana cingkrang, ya maka saudara kita yang pakai celana ngatung tadi udah nggak usah usil. Ya, yang sekarang terjadi kan klaim yang pakai celana ngatung itulah yang paling sunnah katanya. Nah ini kan repot jadinya kan. Nah yang diklaim itulah yang paling sunnah. Ini nggak boleh seperti itu. Ya artinya apa? Ini masalah furu. Kalau masalah furu jangan mengklaim itu paling sunnah. Ya maka oleh karena itu silakan saja. Mau pakai celana ngatung juga silakan. Mau pakai celana nggak ngatung pun silahkan. Yang terpenting kalau masalah furu, ayo duduk bareng, kita ngaji bareng, silaturahim sesama RT, sesama RW. Kalau di masjid ya bareng-bareng saja. Ya yuk mau pakai celana ngatung ya monggo. Saya nggak juga nggak apa-apa, nggak boleh usil. Ya, nggak boleh diklaim justifikasi, wah Anda itu sesat pakai celananya sampai di batas bawah mata kaki. Nah ini kan repot jadinya. Nah, lah masalah Islam kok masalah celana kan ini kan masalah yang nggak prinsipil sebenarnya ya. Nah ini nggak boleh seperti itu. Nah ini contoh istilahnya kalau contoh kong ini yang sering terjadi di masyarakat Bapak Ibu masalah ngatung dan tidak ngatung. Satu. Yang kedua, masalah jenggot dan tidak jenggot. Nah, memang ada hadis menganjurkan itu jenggot itu sunnah. Silakan. Nah, tapi kalau bagi yang tidak mau pakai jenggot, apalagi saya ustadz nih nggak pakai jenggot, jangan karena saya nggak pakai jenggot, Bapak Ibu nggak mau ngaji dengan saya ya, Pak Sudibyo ya. Ya jangan seperti itu. Ya, silakan saja. Ada ustadz yang mau pakai jenggot, monggo. Ada yang tidak juga silakan saja. Nikmati saja sudah. Ya, karena ini kan bukan masalah-masalah prinsipil lah ya. Ya, saya ingin mengatakan begini Pak. Ternyata umat Islam ini semakin lama semakin digerogoti dengan paham-paham yang aneh. Buktinya apa? Tanpa kita sadari, ternyata bisa dilihat begitu banyaknya pengikut agama Bahai tadi. Nah ini kan menjadi PR bagi kita semuanya. Jadi mana hal-hal yang prinsipil, mana hal-hal yang tidak prinsipil, sudah kita nggak usah riweh. Yang nggak usah riweh itu kalau masalah-masalah furu itu. Tapi kalau masalah yang usul itu jangan coba-coba, jangan coba-coba berbeda. Ya, itu nggak boleh. Kalau masalah usul itu tidak usah berbeda. Itu tetap satu komando. Itu bukan masalah bukan masalah yang sifatnya prinsipil. Ya sudah silakan aja dinamika kita beragama Islam kan indah. Maka kalau di Masjid An-Nur cakep itu, nanti sholat berjamaah, ada yang seperti inilah contohnya lagi masalah furu. Banyak benar sebenarnya masalah ibadah lah ya, masalah sholat. Ada yang takbiratul ihram ataupun takbir intiqalat kalau sholat. Ada yang di bawah dada, kan begini. Ada yang begini. Ya, kalau kita menurut mazhab Syafi'i memang dianjurkan jari tangan itu di bawah telinga. Itu ada hadisnya juga. Ya, begini. Jadi posisi jari ini pun tapak tangan menghadap kiblat. Nah, ada orang teman-teman kita yang menafsirkan nggak seperti itu. Ya begini karena ada hadisnya di bagian daerah bahu katanya. Ya silakan. Ya itu silakan saja. Yang penting itu masih dalam konteks yang real, masih dalam konteks yang bisa ditoleran. Silakan saja. Nah itu tadi. Ada saudara-saudara kita yang menyusun saf, kadang kakinya itu pakai jarak kakinya itu agak dingangkangin agak lebar dikit gitu ya. Nah ada orang yang biasa saja nggak terlalu lebar nggak terlalu rapot, silakan saja ya.
Ada yang mau nyusun sapnya itu kakinya nanti di kaki orang dilihat, nanti dipijak kaki orang. Nah, kalau ada yang dipijak marah, Bapak jangan marah. Kenapa? Loh, saya kan memang saya menyusun sap bukan yang ini saya rapikan, tapi yang saya rapikan bahu. Kan begitu. Ada petunjuknya juga. Nah, jadi seandainya pun nggak mau dipijak kakinya sehingga kawan Bapak ya, Pak Haji Subdibio, kalau seandainya Bapak nyusun sapnya itu kakinya renggang dan kaki orang dipijak, kalau Bapak pijak kaki orang marah, jangan marah Bapak. Ya karena pemahaman itu pemahamannya furu gitu. Karena memang ada hadis menyusun saf itu bukan dengan kaki tapi dengan bahu. Kan seperti itu. Ya kalau saudara-saudara kita yang berpaham seperti mau pakai kaki ya silahkan. Monggo-monggo aja lah. Ya, nah, yang penting seperti itu. Ya cakep dah gitu ya. Dinamikanya seperti itu. Nah ini masalah usul dan furu Bapak Ibu ya. Yang terpenting kalau masalah usul jangan diganggu-gugat. Ya, itu pondasi. Kalau masalah furu silahkan saja. Sama juga nanti habis sholat. Ya, ada habis sholat itu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang salaman dulu ke kanan kiri. Oke. Ada orang nggak mau salaman. Nah, ada nanti salamannya selesai doa. Ya, silakan saja dah, udah. Tenang aja kita. Ada doa nanti berjamaah dipimpin imam, ya. Ada doa nanti enggak sendiri-sendiri. Ya, silakan saja. Itu masalah furu. Karena kalau ditanya semua ada dalilnya. Yang mau pakai doa dipimpin oleh imam ada dalilnya. Yang mau nggak pakai doa berjamaah sendiri-sendiri ada dalilnya. Silakan saja, ya kita ini bangsa besar, jadi jangan masalah-masalah yang kecil begitu itu menjadi perdebatan yang tidak akan selesai usang, yang tidak akan selesai. Ini bahaya kita ya. Maka ini kan contoh-contoh fakta ya yang sering terjadi di masyarakat. Ya, maka oleh karena itu kalau kita paham bagaimana. Maka kalau kita memahami bagaimana konsep usul dan furu tadi, insya Allah kita itu hidup enak dimanapun kita bisa masuk. Ya, nah ini kadang seperti itu teman-teman kita ya. Kita juga mungkin kadang karena kita menganggap itu sesuai dengan petunjuk, padahal anggapan itu belum tentu benar kan seperti itu. Nah, oleh karena itu ini masalah-masalah yang sebenarnya masalah-masalah yang sederhana, tapi terkadang orang banyak kesandung di masalah yang sederhana. Orang bisa jatuh bukan di batu besar, tapi batu kerikil orang yang sering jatuh. Nah, begitu ya. Orang yang sering jatuh kepleset itu bukan di sesuatu yang nampak air, tapi kadang di lantai yang baru dipel, licin dan segala macam. Itu yang sering orang jatuh. Maka filosofi kehidupan kita bangsa Islam, kita orang Islamnya orang besar, orang hebat, agama besar, maka janganlah kita terus mempraktikkan sesuai agama, mempraktikkan sesuatu yang ada di konsep yang memang kalau kita lihat walau dalam konsep uruf itu yang furu itu yang selalu terjadi perbedaan di antara kita semuanya. Maka hindari itu Bapak Ibu. Yang terpenting kalau memang itu furu silakan berbeda. Kalau masalah usul itu tidak boleh berbeda. Ya, karena ini masalah usul dan furu. Jadi kembali kepada tema sentral tadi, usul adalah konsep pondasi, konsep hal yang urgen, ya istilah saya itu adalah konsep yang begitu penting. Tapi kalau furu itu hal-hal yang sifatnya cabang, hal-hal yang sifatnya tidak begitu penting. Arti tidak begitu penting mengenai perbedaannya tentunya ya, bukan masalah itu tidak penting, tapi itu adalah penting. Ya, saya pikir ini saja sekedar prolog. Ya, kalau mau minum silakan Bapak Ibu. Ya, kalau mau dikirim kopi via online juga bisa Pak Sudibyo ya, Pak Haji, Pak Muslih ya, Ustadz Eko ya. Ya, cakep Pak. Oke, silakan kita tunggu untuk diskusinya. Silakan Bapak Ibu, monggo. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ustadz Dr. Setianto MA
yang sudah memberikan pemahaman kita melalui temanya pada kesempatan pagi kali ini, yaitu memahami tentang usul dan furu'. Alhamdulillah, kalau masalah usul kita sudah tuntas. Tadi sudah disampaikan adalah dasar daripada ketauhidan kita. Dan yang kedua ini adalah furu' yang mungkin lebih mengutamakan kepada tasamuh atau toleransi. Alhamdulillah, mungkin jamaah Masjid An-Nur ini banyak sekali Ustaz kalau memang melihat jamaah, apalagi kalau pas waktu sholat Jumat itu berbagai macam ya tentang cara-cara. Tapi alhamdulillah Masjid An-Nur mengedepankan tasammuh, insyaallah tidak terlalu kebablasan lah ya, tapi sebatas toleransi. Alhamdulillah sudah mulai banyak juga kita lihat sama-sama kita, tapi tidak dipermasalahkan. Baik, jamaah sekalian, ini ada chat masuk Ustaz, sebentar mungkin saya bacakan chatnya ya. Ya silakan Ustaz, silakan. Baik, ini dari Pak Haji Amri Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan ulama lain selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Dan sehat walafiat. Amin. Ustadz, kenapa umat Islam banyak sekali terjadi perselisihan pemahaman dan khilafiyah? Bukankah di dalam Al-Quran dan hadis sudah jelas mana yang benar, yang harus diikuti, dan mana yang harus ditinggalkan? Apakah setiap umat Islam boleh mempunyai tafsir sendiri menurut pendapat masing-masing? Tafadhol Ustaz. Ya, Pak Amri ya? Ya, betul Ustaz. Ya, makasih Pak Haji Amri. Saya ingin menjelaskan bahwa umat Islam tidak boleh menafsirkan ayat dan hadis sendiri-sendiri. Ini bahaya. Kalau sudah boleh menafsirkan, ini repot kita. Siapa yang boleh menafsirkan adalah orang-orang yang berkompeten. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Jadi di Al-Quran itu dijelaskan bahwa yang boleh mengetahui takwil atau lebih sederhananya tafsirnya adalah orang-orang yang rasikh, orang-orang yang paham dengan keilmuan. Artinya orang-orang yang kompeten. Jangan kita baru hijrah Islam, fokus hijrah 2 tahun, ya rajin baca Quran, sudah sibuk dia untuk menafsirkan ayat-ayat. Ini nggak boleh, ya, karena penafsiran tidak boleh dilakukan sembarangan. Kalau penafsiran dilakukan oleh orang-orang yang awam, orang sembarangan, ini bisa bahaya. Oke, itu yang pertama yang saya sampaikan. Maka kalau bagi kita orang awam, kalau nggak ngerti, karena kita nggak ada kapasitas untuk menafsirkan, sebagaimana dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahluz zikr, orang-orang yang berilmu, alim ulama, jika kamu tidak mengetahuinya. Maka bagi kita kalau tidak mengetahui dari tafsir ayat itu, baca Quran, hadis, kalau nggak ngerti tanya kepada orang yang ahli ilmu, orang ya contoh gampangnya para ustadz lah gitu ya, para ustadz, para dai, para mubalik, para kiai lah begitu ya. Makanya kadang saya sering mendapatkan WA melalui Japri, banyak jamaah yang nanya. Itu tadi, kenapa? Karena memang mereka itu tidak tahu, walaupun jawaban saya belum tentu benar, kan seperti itu. Tapi karena ada tanggung jawab akademik, saya sampaikan itu. Nah, kemudian kenapa Ustadz kok banyak muncul masalah khilafiyah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang di Al-Quran dan hadis memang sengaja didesain oleh Allah ini supaya apa? Supaya akal kita itu cerdas. Ya, jadi begini saya ingin menyampaikan bahwa sayangnya Allah kepada kita, bijaksananya Allah dan Nabi Muhammad kepada kita itu bukan diserahkan Al-Quran dan hadis sehingga satu tafsir, satu pokok, tidak, satu penafsiran saja. Justru akal kita itu dipergunakan untuk menafsirkan ayat Quran. Nah, makanya di Al-Quran banyak ayat-ayat afala ya'qilun, afala yatadabbarun, afala ya'qilun fa'tabiru ya ulil absor, dengan variasi segala macam itu. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memberikan ruang gerak akal kita untuk menafsirkan.
Cuma problemnya adalah satu, orang yang tidak punya kompetensi mencoba menafsirkan. Ini yang rusak. Sehingga muncullah tafsir-tafsir liar. Tafsir-tafsir hoaks itu muncul banyak tafsir sekarang ini seperti itu. Ya, liar. Mencoba menafsirkan padahal dia tidak punya kompetensi. Ini yang bahaya begitu ya. Maka oleh karena itu bagi kita kalau nggak ngerti tanya saja sama ulama, clear gitu. Loh Ustadz, ulamanya nanti gimana? Ya tentu ulama yang kompeten. Maka saya senang kalau di Masjid An-Nur ini apa? Saya lihat pengurus DKM-nya luar biasa kalau memanggil seorang narasumber penceramah atau mengundang seorang penceramah, ini biasanya diketahui dulu sanad ilmunya. Ini bagus. Siapa Ustadz itu? Jangan ujuk-ujuk karena baru pagi pakai peci, pakai serban 2 tahun, udah menjadi Ustadz dia. Kan banyak juga sekarang Ustadz jadi-jadian begitu ya. Ya Ustadz kawin lah saya begitu. Nah ini kan, maka saya senang di Masjid An-Nur ini kalau memanggil narasumber nggak main-main. Termasuk Prof. Amin Suma, termasuklah Ustadz Nanang Syar. Nah ini kan murid-murid beliau semua. Nah jadi kita ngerti sanad keilmuannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau seorang ustadz itu sanad keilmuannya jelas, insya Allah yang disampaikan itu benar. Walaupun ada 1-2 hal itu berbeda, itu biasa dinamika kan seperti itu. Jadi kenapa muncul? Memang itu sengaja, itu sunatullahnya memang harus seperti itu. Tidak dijadikan satu penafsiran saja, tapi adalah multi tafsir. Nah, saya pikir seperti itu Pak Amri ya, Pak Haji ya. Ya, Semua kita. Baik. Oke, terima kasih Pak. Yang kedua tadi Ustadz ada itu masalah puasa Senin Kemis ya. Iya, ini dari Bapak Haji Heru Bintono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izin bertanya, puasa sunnah Senin Kamis atau Ayyamul Bid termasuk furu' atau usul? Kok masih banyak yang tidak melaksanakan? Tafadhol Ustaz. Nah, kalau ini bukan standarisasinya mau diamalin atau tidak, ini bicara imannya sebenarnya. Jadi kalau Senin Kemis itu jelas usul. Puasa Senin Kemis usul, puasa Ayyamul Bid pertengahan bulan 13, 14, 15 itu juga usul. Jadi Bapak Ibu, masalah puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid itu adalah usul dan furu'. Orang sholat 5 waktu aja usul, masih banyak yang nggak mau sholat, kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, standarisasi masalah usul furu' bukan dilihat dari amalan pribadi seseorang, tapi ini berdasarkan konsep tentunya ya. Nah, jadi puasa Senin Kemis, hadisnya cukup bagus, cukup banyak, bahkan Nabi itu selalu mengamalkan itu, bahkan puasa Daud lagi juga ya, puasa Daud ya. Nah, ya puasa Daud itu juga adalah puasa yang dalil usul ya. Jadi silakan saja karena itu adalah usul. Nah masalah ada orang yang tidak mengerjakan, ini bukan kaitan usul sama furu', tapi kaitan males apa enggaknya begitu ya. Nah jadi seperti ya begitu ya Pak Haji ya. Ya. Silakan Pak Haji Sudibyo mau nanya itu, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah 2 pertanyaan sudah dijawab. Barangkali ada jamaah dari Masjid An-Nur yang ikut. Silakan Pak. Offline ada? Mau tanya? Pak Sudarmaji sehat, mau nanya enggak ini? Ini Ustaz, ada dari jamaah yang offline. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dapat penjelasan mengenai usul dan furu' dalam agama Islam. Saya teringat dengan satu hadis yang menyatakan bahwa di akhir zaman ini akan muncul 72 atau 73 golongan, Pak Ustaz. 73. 73. Satu di antaranya masuk surga, kalau tidak salah. Yang lainnya tidak. Mohon penjelasan tentang ini Pak Ustadz. Artinya terlepas dari usul dan furu', kita menginginkan ada di golongan yang satu itu. Indikasinya apa golongan yang satu itu? Itu satu pertanyaan. Terus yang kedua, mengantisipasi atau menjelaskannya bagaimana, ini soal tasamuh tadi.
Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis bahwa nanti kita terpecah menjadi 73 golongan. Satu diantaranya masuk surga, yang lain masuk neraka. Siapa yang masuk surga itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Pak, ya perlu saya sampaikan ini 73 golongan sehingga masuk akhirnya surga atau neraka ini adalah masalah furu. Masalah usul Pak, bukan masalah furu ya Pak ya. Nah, ini masalah furu. Masalah usul, sorry. Masalah usul bukan masalah furu. Kenapa? Karena kalau sudah akhirnya surga neraka ini bukan masalah furu, tapi adalah masalah usul. Tadi saya sudah jelaskan masalah cingkrang dan tidak cingkrang semuanya masuk surga, surganya sama. Nggak ada itu surganya nanti kalau yang pakai celana cingkrang surganya di VVIP. Kalau yang nggak pakai celana cingkrang surganya ekonomi. Sama semuanya itu surganya ya. Karena itu masalah furu. Saya pernah mengatakan contohnya sama juga pakai yasinan dan nggak yasinan. Kemudian juga kunut nggak kunut ya itu semua surganya sama. Oke. Kemudian, nah bagaimana konsep tasamuh ini? Nah ini perlu saya sampaikan bahwa dalam kita beragama, beda agama saja pun, oke? Beda agama saja pun kita mesti tasamuh, wajib tasamuh. Apalagi kalau masalah furu seharusnya lebih kita tasamuhnya lebih besar. Surah Al-Kafirun itu konsep tasamuh. Contoh tasamuh itu di Al-Kafirun itu masalah akidah. You punya agama, you punya pemahaman silakan. Saya punya pemahaman sendiri. Maka pada akhirnya lakum dinukum waliyadin. Ini kan tasamuh yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Islam. Ya, maka silakan tasamuh dan ini menjadi fondasi bagi kita untuk rukun, maka silakan bertasamuh. Nah, di dalam kita berbeda agama saja kita wajib tasamuh. Konon lagi bedanya hanya masalah furu yang itu orang satu agama. Kenapa kok kita tidak mau toleransi? Nah, ini yang harus dipahami ya Bapak ya. Maka konsep toleransi dan perlu dipahami bahwa toleransi ada batasnya. Jangan semuanya serba ditoleran sehingga kita kecebur kecomberan. Sehingga kita kecebur kepada kemaksiatan. Itu tidak boleh. Jadi istilah toleransi itu begini. Contoh gampangnya, toleransi itu kita punya pilihan masing-masing, saudara kita punya pilihan masing-masing, silakan. Kalau dalam masalah kita bersosial, silakan toleransi sepuas-puasnya. Dalam bersosial, kemanusiaan. Contoh konkretnya masalah pembagian sembako, masalah membantu orang, filantropi itu tidak kenal agama. Jangan karena kita orang Islam, Anda agama apa? Agama non-muslim. Oh, saya tidak akan memberikan sedekah saya kepada Anda. Ini salah. Masalah kemanusiaan silahkan. Karena ingat Nabi Muhammad SAW hampir tiap hari menyuapi orang buta Yahudi perempuan. Beliau tiap hari itu suapin tiap hari. Itu menunjukkan itu. Kemudian kalau bicara ke agama, bicara kemanusiaan tidak kenal agama. Tapi ingat, kalau sudah bicara akidah, oke, masalah usul, lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi punya batasan Bapak ya, semuanya Bapak Ibu, jangan salah kaprah sehingga kita kecebur kecomberan. Ini bahaya. Oke, saya pikir gitu. Silakan Ustaz Eko. Terima kasih Ustaz Dr. Rizdianto MA. Alhamdulillah pertanyaan baik secara chat dan offline sudah terjawab semua. Barangkali ada lagi yang mau langsung bertanya, jamaah yang di rumah. Silakan Pak Ibu, kita ngobrol. Kayaknya sudah paham nih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Rizdianto MA. Sebenarnya masih ada lagi Ustaz satu pertanyaan dari saya ya. Cuman waktunya nih Ustaz, udah lewat jam 6 gimana ya? Udah cukup kali ya? Ya cukup Ustaz. Kalau Ustaz Eko kan sebetulnya bukan bertanya, hanya sekedar ingin menguatkan saja sebenarnya. Iya, insya Allah nanti kita chat lewat WA saja Ustaz. Siap Ustaz. Terima kasih. Terima kasih para jemaah sekalian dari Masjid An-Nur yang mengikuti dengan secara offline, yang hadir di Masjid An-Nur.
Baik yang mengikuti secara online dari rumah masing-masing, saya ucapkan terima kasih untuk bisa bergabung di kegiatan kita minggu pagi setelah pada sholat subuh. Untuk penutup, barangkali Ustaz ada kalimat penutup, silakan terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, closing statement saya adalah bahwa mari kita memahami konsep Islam dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kita mau memahami konsep Islam dengan baik, maka usul dan furu ini tidak menjadi hal-hal yang begitu penting. Apalagi masalah terjadi perbedaan masalah furu. Bagaimana untuk memahaminya? Ya, kalau bagi kita ngaji. Belajar, tolabul ilmi. Tolabul ilmi bisa ketemu secara langsung atau japri, pribadi, silakan. Insya Allah kalau mau kita diskusikan, saya siap untuk menjawabnya. Terakhir, kita ya selalu sehat Bapak Ibu ya, sehat walafiat, ikhtiar kita tetap, prokes harus tetap kita jaga ini, jangan sampai kendor prokes insya Allah, karena ini menjadi satu hal yang serius bagi kita. Insya Allah kita terus sehat walafiat, terhindar dari wabah COVID dan semuanya kembali dalam keadaan normal. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja, terima kasih saya wabil khusus kepada Pak Musli, Pak Sudarmaji, ya Pak Sudibyo yang saya nggak bisa sebut satu-satu ya. Ustaz Eko, Pak siapa tadi? Pak Amri ya, Pak Haji Amri. Ya, Pak. Ya, kalau Pak Haji Amri ini selalu bertanya, Pak Amiruddin ya. Ya, udah lama saya nggak ketemu ini ya semuanya. Insya Allah sehat walafiat semuanya. Sehat, tetap jaga kesehatan, imunitas tetap dijaga. Maka saya pun membawa kajian ini nggak terlalu pusing-pusing, nanti imunnya turun, bahaya nanti. Oke Bapak semuanya, mohon maaf. Insya Allah bisa ketemu secara offline, kita sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Jamaah sekalian, Masjid An-Nur, baik yang secara offline ataupun online, dari awal sampai akhir, barangkali ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan mari kita sama-sama tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.